harapan tunggal putra Indonesia Alwi Farhan harus menghentikan langkahnya di babak 16 besar Super 500 Kumamoto Master Japan 2025. Setelah dikalahkan wakil Taiwan Wang Zuwei dengan skor 19-21, 12-21 di Prefectural Gymnasium Kamis 13 November 2025. Kami dari Super Skill Badminton Channel akan mengulas pertandingan ini yang memperlihatkan duel intens antara kecepatan dan pengalaman. Alwi sempat unggul di game pertama, namun gagal mempertahankan momentum setelah Wang Zuwei mengubah pola permainan dengan tempo lebih cepat. Meski kalah 2 game langsung, permainan agresif dan daya juang Alwi Farhan tetap menjadi sorotan, serta menunjukkan potensi besar tunggal putra Indonesia ke depan. Pertandingan antara Alwi Farhan dari Indonesia dan Wang Zuwei sejak menit awal memperlihatkan intensitas tinggi khas laga tunggal putra modern. Berdasarkan analisis Super Skill Badminton, Alwi tampil sangat percaya diri di game pertama. Dia langsung menekan dengan pola serangan cepat, menggunakan drive dan push tajam ke arah sisi kanan pertahanan Wang. Pergerakannya lincah, transisinya cepat, dan ia berhasil memimpin hingga skor 13-10 berkat agresivitasnya di depan net. Namun momentum itu tidak bertahan lama. Di pertengahan game, Wang mengubah pola permainan secara drastis. Ia mulai mempercepat tempo rally dan mengombinasikan pukulan panjang dengan serve presisi. Kami menyoroti bahwa perubahan ini menjadi titik balik. Wang menaikkan kecepatan permainan dan membuat Alwi sedikit panik dalam transisi bertahan menyerang. Demikian bisa kami analisis. Perubahan strategi tersebut terbukti efektif. Alwi yang semula memegang kendali mulai kesulitan membaca arah bola. Wang Zuwei pun mempermainkan ritme, memaksa Alwi berlari ke kiri dan kanan lapangan, hingga akhirnya beberapa pukulan Alwi keluar lapangan. Skor berbalik, dan meskipun Alwi sempat menyamakan di posisi 18 sama, Wang menutup game pertama dengan kemenangan tipis 21-19. Salah satu poin menarik yang kami analisis adalah kecerdasan taktis Wang. Pemain berperingkat 22 dunia itu diketahui sering memanfaatkan mid-game interval untuk menilai kelemahan lawan. Setelah melihat Alwi unggul di awal, Wang Zuwei tidak berusaha melawan cepat dengan cepat, tetapi justru mengulur rally dan menguji kesabaran. Dalam beberapa tayangan yang kita bahas terlihat bahwa Wang sengaja menurunkan tempo sebelum akhirnya mempercepat pukulan dengan kombinasi half smash dan cross drop yang sulit ditebak. Itulah keunggulan pemain yang berpengalaman. Mereka tidak panik ketika tertinggal, justru semakin fokus membaca pola permainan lawan. Masuk ke game kedua, Alwi mencoba mengembalikan tempo dengan bermain lebih agresif. Ia membuka game dengan pola serangan ke arah tengah untuk menekan Wang agar tidak bebas memainkan sudut. Namun pengalaman Wang kembali berbicara. Wang sengaja menurunkan ritme pada 5 poin awal untuk memancing Alwi bermain lebih cepat dari biasanya. Akibatnya, Alwi melakukan beberapa kesalahan sendiri atau unforced error, terutama dalam netting dan return serve. Memasuki game kedua, saya juga kurang bisa melawan diri saya sendiri. Wang Zuwei bermain lebih baik hari ini, kata Alwi Farhan. Komentar tersebut mencerminkan perjuangan mental yang dialaminya. Di usia yang masih muda, mengelola tekanan dalam turnamen besar bukan hal mudah. Ketika momentum berpindah ke lawan, menjaga fokus menjadi tantangan tersendiri. Wang tampil lebih tenang dan konsisten. Ia memanfaatkan setiap kesempatan untuk menyerang sisi backhand. Area yang dalam analisis kami disebut sebagai titik lemah ketika Alwi harus bertahan di posisi extreme. Wang terus memaksa rally panjang hingga skor lebar menjadi 14-7. Di titik ini permainan Alwi mulai goyah. Ia kehilangan akurasi pukulan dan seringkali terlambat menutup ruang di depan net.
Wang menutup game kedua dengan skor 21-12, memastikan tiket ke perempat final Komomota Master 2025. Bagi penonton, game ini menunjukkan perbedaan mencolok antara pemain muda yang masih mencari konsistensi dengan pemain berpengalaman yang matang secara taktik. Beberapa hal yang bisa kita soroti dari aspek kunci yang membedakan kedua pemain tersebut. Wang menggunakan variasi kecepatan untuk mengacaukan ritme Awi. Ia tidak selalu memukul keras, tetapi mengombinasikan slow drop and slice drop untuk memaksa Awi mengubah langkah. Ini terbukti efektif di game pertama dan game kedua. Awi sempat unggul dalam kecepatan tangan, tetapi Wang unggul dalam kualitas penempatan bola. Pukulan Wang sering jatuh sangat dekat garis, memaksa Awi mundur terlalu dalam, sehingga ruang depan lapangan terbuka lebar. Ketika unggul 13-10 di game pertama, Awi seharusnya memperlambat tempo untuk menjaga kontrol. Namun justru ia terbawa irama cepat yang dimainkan Wang. Level elit menjaga keunggulan tidak hanya soal teknik, tetapi juga kendali mental. Salah satu kelemahan Awi adalah transisi dari bertahan ke menyerang. Saat lawan menyerang dengan rally panjang, respon baliknya sering terlalu tinggi, memberi peluang bagi Wang untuk menutup poin dengan cepat. Wang unggul jauh dalam membaca arah pukulan. Ia seringkali sudah bergerak ke arah yang benar sebelum Awi memukul, menandakan pengalaman tinggi dalam pattern recognition. Turnamen Komomota Master Jepang 2025 yang merupakan ajang berlevel Super 500 ini sebenarnya diikuti para pemain elit dunia. Bagi Awi Farhan yang baru menembus peringkat puluhan dunia, melangkah hingga babak 16 besar merupakan pencapaian signifikan. Ia harus berjuang ketat untuk pertandingan selanjutnya. Dalam konteks pembinaan, hasilnya menunjukkan progres positif bagi regenerasi tunggal putra Indonesia. Awi yang masih berusia hampir 20 tahun sudah menunjukkan kematangan teknis cukup baik. Jika ia mampu menjaga konsistensi dan memperbaiki manajemen tekanan, Awi bisa menjadi salah satu pemain top Asia dalam 2 hingga tahun ke depan. PBSI menilai ini bukan kemunduran, sebaliknya pengalaman menghadapi pemain berpengalaman sekelas Wang Zuwei akan menjadi modal penting untuk menghadapi turnamen-turnamen berikutnya. Bila dilihat dari gaya permainan, Awi bermain dengan cepat, agresif, dan penuh energi. Gaya permainannya menyerupai kombinasi antara Anthony Shinyusuke Ginting dan Jonathan Christie dengan suluk lincah dan pola serangan beruntun. Sementara Wang Zuwei lebih tenang, cerdas, dan taktis. Ia bukan pemain yang terburu-buru menyerang, tetapi lebih suka mengontrol ritme dan menunggu momen ideal untuk menutup poin. Meskipun demikian, kekalahan ini tidak membuat dukungan publik berkurang. Justru banyak netizen Indonesia memuji performa Awi lewat unggahan di media sosial. Penonton menilai meski kalah, permainan Awi menyenangkan untuk ditonton karena penuh semangat dan berani mengambil risiko. Beberapa pengamat bulu tangkis nasional juga menilai bahwa Awi berada di jalur yang tepat. Misalnya menyebutkan bahwa perjalanan menuju elit dunia memang melalui fase kalah menang seperti ini. Yang penting Awi tidak kehilangan keyakinan. Dalam dunia olahraga, kekalahan seringkali menjadi guru terbaik. Hari ini, Wang Zuwei menang, tapi Awi Farhan belajar sesuatu yang tak ternilai. Cara mengolah momentum di tengah badai tekanan. Kekalahan ini menegaskan bahwa jalan menuju puncak membutuhkan proses panjang. Namun dari pertandingan ini, publik bisa melihat seberapa penting Indonesia memiliki talenta muda yang tidak takut menghadapi lawan-lawan besar. Dalam konteks lebih luas, Awi Farhan adalah simbol regenerasi sektor tunggal putra Indonesia. Sejak era Ginting dan Jonathan, PBSI terus mencari sosok baru yang bisa bersaing di level elit. Penampilan Awi di Komomota menjadi bukti bahwa regenerasi itu nyata. Meski kalah, ia berhasil membawa semangat baru dan inspirasi bagi pemain muda di tanah air.
laga ini bukan hanya soal kemenangan dan kekalahan, melainkan tentang proses belajar mengelola tekanan, strategi, dan emosi. Alwi sempat memimpin dan menunjukkan teknik menjanjikan, namun pengalaman dan ketenangan Wanglah menjadi pembeda utama. Meski terhenti di babak 16 besar, Alwi keluar dengan kepala tegak dan pelajaran berharga bahwa kemenangan sejati lahir dari kemampuan untuk bangkit. Tentunya publik Indonesia tetap menaruh harapan besar padanya sebagai simbol masa depan tunggal putra nasional. Alwi lebih cepat, tangguh, dan terserah belajar dari setiap pertandingan. First time Nawalski, 21.